Jadi salah satu yang menyebabkan macetnya suatu usaha itu, baik usaha apapun, adalah halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Jitni. Pada kesempatan kali ini Mama Jitni mau membahas tentang hal-hal yang menyebabkan warung sembako sepi pembeli atau sepi peminat. Adapun beberapa hal yang pada kesempatan kali ini Mama Jitni akan jabarkan. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menyebabkan mengapa usaha sembako itu sepi adalah kurangnya barang atau ketersediaan barang. Ketika pembeli datang ke tempat kita berbelanja, barang yang dibutuhkan itu tidak ada atau tidak tersedia, otomatis pembeli itu akan berpikir ulang untuk datang berbelanja ke tempat kita. Karena biasanya dari mulut ke mulut, ketika usaha kita itu sudah dikenal orang, mereka akan datang berbelanja. Tapi kalau sudah 1, 2, atau 3 kali mereka berbelanja tidak ada kelengkapan barang, mereka akan malas berbelanja ke tempat kita. Jadi itu dia yang menyebabkan sepinya pembeli di warung sembako. Poin yang kedua adalah kurang ramahnya pelayanan terhadap pembeli. Kita harus menganggap bahwasanya pembeli itu adalah saudara, pembeli itu adalah mitra, sehingga ketika mereka berbelanja kepada kita, kita harus membuat mereka senyaman mungkin, sehingga mereka betah berbelanja, sehingga mereka menghabiskan uangnya di tempat kita untuk berbelanja. Karena dengan kita tadi ramah, kita tadi pelayanannya supel, mau tidak mau ada namanya kesan tersendiri di hati mereka, sehingga mereka tidak berpaling ke tempat lain. Jadi poin yang kedua tadi yaitu tidak bersikap ramah atau kurangnya pelayanan terhadap pembeli. Poin yang ketiga, pembeli tidak tahu ataupun pembeli sering menemukan bahwasanya warung kita itu tutup ataupun tidak buka. Jadi mereka tidak tahu jadwal-jadwal penting itu jam berapa toko kita buka atau jam berapa toko kita tutup. Kalaupun suatu waktu kita ada keperluan mendadak, setidaknya harus ada 1 orang yang menunggu di warung kita. Jadi tidak harus sampai tutup, sehingga pembeli yang hendak berbelanja bisa tetap mendapatkan barang yang dibelanjakan di warung kita. Jadi itu yang poin ketiga yang menyebabkan sepinya pembeli. Poin yang keempat adalah harga mahal. Memang kita ketahui akhir-akhir ini kan, apalagi setelah namanya Lebaran Idul Adha, barang-barang itu naik ya pemirsa, mulai dari telur, mulai dari rokok, terigu dan sebagainya. Tapi bisa kita siasati dengan namanya barang yang pas moving atau ibaratnya barang yang perputarannya cepat, itu kita mengambil untung hanya 500 atau 1000 rupiah per item ataupun per kilonya ataupun per setengah kilonya. Jadi perputarannya cepat, bisa untuk dibelanjakan kembali. Itu dia. Jadi tadi poinnya itu adalah harga yang mahal. Terus yang keempat ya, yang berikutnya yang menyebabkan toko itu sepi pembeli yaitu kurangnya dana. Kurangnya dana yang dimaksud di sini itu bukan masalah besarnya dana yang kita keluarkan untuk memulai usaha, tapi tidak jelasnya perputaran dana di warung, yaitu dana yang kita dapatkan dari hasil penjualan dipakai untuk keperluan lain, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, atau dipakai untuk keperluan yang tidak semestinya. Jadi ketika kita berbelanja, modal kita tidak ada, udah sepi pembeli, kebutuhan kita banyak, kita ambil dari modal itu tadi, mengakibatkan perputaran dana kita macet sehingga tidak bisa lagi dibelanjakan. Jadi usahakan modal jualan kita itu jangan diganggu gugat, dalam arti kata jangan dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak semestinya. Untuk poin yang berikutnya adalah hutang yang macet. Untuk Mama Jitni pribadi ya, ketika memulai suatu usaha, Mama Jitni memang menekankan bahwasanya di warung Mama Jitni ini tiada namanya utang piutang, baik itu kepada saudara, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Jadi salah satu yang menyebabkan macetnya suatu usaha itu, baik usaha apapun, adalah macetnya
utang piutang. Kalau kita tagih mereka marah, kalau tidak ditagih diam aja, kalau mereka punya uang atau punya dana belanja di supermarket, sementara kalau tidak punya dana belanja di warung, itu mengakibatkan perputaran dana itu macet sehingga lama-lama bisa bangkrut bahkan gulung tikar. Itu dianya. Jadi itulah pemirsa beberapa hal yang menyebabkan sepinya pembeli. Jadi ketika kita sudah mengetahuinya, otomatis solusinya kita juga harus bisa untuk menyikapinya. Sampai di sini dulu pemirsa vlog Mama Jidni hari ini, semoga berkenan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog Mama Jidni selanjutnya.